Selamat datang di Purwo Gajah. Saya akan memberikan secara singkat sejarah Purwo Gajah. Sebelum saya memberikan informasi sedikit tentang keberadaan Purwo Gajah, inisiatif yang akan diri nama yang Nyoman Sukadana, yang sebagai staf sekretaris umum Kadapita Purwo Gajah. Purwo Gajah didirikan kurang lebih pada abad ke-11 pada masa pemerintahan Sri Udayana Warmadewa, di mana beliau adalah Raja ke-6 di Bali. Beliau memerintah di Bali sejak tahun 989 Masehi sampai tahun 1004 Masehi bersama istrinya Sri Bunda Priyodarma Patni. Begitu juga dibantu oleh anak-anaknya Erlangga, Marakata, dan anak. Akan tetapi Erlangga setelah dewasa menggantikan Dharmawangsa di Kediri pada tahun 1009 Masehi, dan di Bali dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu seperti Marakata dan anak. Aslinya Purwo Gajah dulu dinamakan sesuai dengan prasasti Panakbalung disebut dengan nama Antu Kuncara Padel atau Kuncara Kunja Pada, di mana mempunyai arti Kuncara artinya gajah. Kunja itu adalah sebuah gunung di India Selatan, di mana di daerah Gunung Kunja Resi Agastya mendirikan sebuah asrama, dan tempat ini disebut sebagai Kuncara Kunja Pada itu artinya sama. Ini artinya Gua Gajah itu menyamai asrama dari Resi Agastya yang ada di India Selatan. Itu menurut kitab suci Panakbalung dengan angka tahun 975 Saka, kurang lebih pada tahun 1049 Masehi, kurang lebih pada saat pemerintahan anak bungsu Buddhis dengan kitab suci Panakbalung. Dan tempat ini pernah dirubah namanya oleh Empu Prapanca dalam kitab suci Negara Kertagama dengan nama Luah Gajah atau Luh Gajah pada tahun 1365 setelah Bali dicampurkan oleh Mojopahit di bawah pimpinan Gajah Mada pada tahun 1343. Dan tempat ini mengalami kerusakan karena gempa bumi. Begitu juga di Bali ada beberapa kali tsunami di Bali Utara, tapi getarannya sampai ke sini. Itu kurang lebih tempat ini terkubur pada tahun 1917 karena gempa bumi dan tsunami yang terakhir yang berada di Bali. Tempat ini baru diketemukan kembali oleh para arkeologi. Tetapi sebelum tempat ini ditemukan oleh para arkeologi, tempat ini dulu pernah dipromosikan oleh Rampies, seorang naturalis dari Belanda yang pernah singgah ke sini pada tahun 1705. Dan tempat ini belum digubris oleh pemerintahan Hindia Belanda Government pada saat itu. Dan tempat ini baru diteliti setelah pengajuan dari Rudolf sama Nurhenkam pada tahun 1905. Tempat ini baru diteliti tahun 1923 oleh R.C. Haitink, dan perenovasian pertama guanya diperbaiki oleh Profesor Tertulis. Itu yang pertama. Yang kedua, penemuan yang kedua di bawah selatan goa itu terdapat rumput dari kuil Buddha, di mana kuil Buddha didirikan kurang lebih pada saat Raja pertama di Bali. Raja pertama di Bali tahun 778 Masehi dipimpin oleh Sri Kesari Warmadewa. Nah, tempat itu ditemukan oleh seorang pelukis dari Jerman yang bernama Walter Spies kurang lebih tahun 1125. Akan tetapi itu baru diteliti dan dibongkar, itu di puing-puingnya dikumpulkan oleh Kongres Spies tahun 1931. Penemuan terakhir itu adalah permandian pada tahun 1954 oleh Profesor Dr. Christman, dan tempat ini diganti namanya kurang lebih tahun 1960-an oleh Bornek Kemper dengan nama Gua Gajah, karena di sini terdapat atau ditemukan 3 arca Ganesha. Di dalam gua nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana ada tempat-tempat pertapaan. Aslinya tempat ini adalah tempat meditasi. Nah, sebelum dalam gua nanti bisa dilihat itu di depan gua ada perkitan yang namanya Sapta Gangga. Itu ada 7 pancoran yang dulunya sekarang masih 6. Itu pancorannya artinya disebut dengan nama Bidadara Bidadari, itu ada 6.
itu yang satunya yang punya dulu Ganesha itu sudah dipindah ke atas. Itu sesuai dengan nama sungai yang ada di India, makanya disebut dengan nama Sapta Nadi atau Sapta Gangga. Di antaranya Gangga, Yamuna, Sindhu, Saraswati, Narmada, Kusumi, dan Kewari. Di sebelum masuk ke dalam gua, di sebelah barat gua itu ada 3 fragmen arca, di antaranya Ganesha yang tengah. Yang sebelah timur dari Ganesha adalah Ratu Kaitu atau Dewi Hariti, yang di sebelah baratnya adalah Dwarapala. Sebelum masuk gua juga ada 2 arca penjaga disebut dengan nama Ratu Buyangan dan Ratu Tompiang. Nanti di sebelah timur dari gua juga ada Ganesha lain satu yang dulunya bekas dari arca di depan permandian itu, yang tengah di permandian itu tempat air. Sebelum masuk dalam gua, kita melihat ukiran di sebelah kanan, kiri, dan atas mulut gua itu terdapat beberapa ukiran seperti menggambarkan kehidupan di dalam hutan. Itu disebut dengan nama ukirannya Wana Taku. Wana itu artinya forest, Taku itu adalah histori dalam forest. Karena kita masuk dalam gua itu disebut dengan nama, kalau di Jawa motifnya disebut dengan nama motif Kalamaskara, kalau di Bali disebut dengan nama Boma. Nanti kita baru masuk, kita menemukan beberapa ceruk tempat meditasi. Sebelah kiri kita baru masuk juga menemukan arca Ganesha, di mana Ganesha yang di dalam gua itu fungsinya sebagai malaikat magma atau api, maka disebut dengan nama Ratu Madgeni. Ganesha yang ada di sebelah kiri gua. Dan di sebelah kanan gua itu ada 3 lingga, dan di sana tidak ada yoninya, itu adalah triple lingga. Yoni biasanya di bawahnya ada, di sana adalah 8 lingga lagi. Itu disebut dengan nama Trilingga, di antaranya Brahmalingga, Wisnulingga, dan Siwalingga. Nah, kalau nanti kita keluar lagi di depan gua sebelah timur itu ada beberapa bangunan suci, itu baru dilengkapi kurang lebih pada tahun 2013, renovasinya selesai 2015. Sedangkan pura itu kurang lebih didirikan setelah penemuan arca-arca yang ada di depan gua, kurang lebih pada tahun 1930-an. Dan nanti kita kalau ke bawah juga kita menemukan rune-rune arca Buddha, dan di sana didirikan baru pura Buddha itu kurang lebih tahun 1990. Itu yang baru, yang aslinya kuil Buddha atau pura Buddha yang dulunya ada itu sudah hancur, dan kurang lebih beberapa arca yang masih tertidur di bawah dalam lereng dari sungai. Nah, itu yang dapat saya ceritakan sekilas tentang Pura Gua Gajah.